Oke. Minggu lalu sudah saya kasih pelatihan soal ya. Ada yang susah nggak? Ada Ibu. Ada. Banyak nggak? Ada Bu. Banyak Bu. Lumayan Bu. Banyak Bu. Oke. Nomor 1 deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Dibahas aja Bu. Dibahas semua. Iya Bu. Iya Ibu. Oke, nanti kita coba bahas ya. Oke, sebentar. Ternyata biasanya kalau misalnya dikasih tugas tuh pas ini oke aja gitu ya, tapi pas dikasih tugas biasanya ini gimana ceritanya? Oke, nah teman-teman kemarin saya kasih tugas mengenai ketasamaan ya. Oke, sebentar. Di ketasamaan nomor 1 itu ditugaskan nyatakan himpunan penyelesaian ketasamaan yang diberikan dalam notasi interval dan buatlah sketsa grafiknya. Ini kalau saya kecepatan bilang ya. Oke. Ketasamaan pertama yang dikasih itu adalah 3x min 5 kurang dari 4x min 6. Nah, ini kalian boleh pakai sistem pindah ruas ya, boleh juga pakai kanselasi. Saya di sini masih pakai kanselasi. Jadi pertama kita punya 3x min 5 kurang dari 4x min 6. Kalau mau pakai pindah ruas tinggal negatif 4, yang 4x pindahkan ke sebelah sini. Terus yang negatif 5 kita pindahkan ke sebelah sini. Maka nanti kalian akan dapat 3x dikurangi 4x kurang dari negatif 1 ya, negatif 6 ditambah 5. Ini karena saya pakai kanselasi ini. Jadi nanti kalian akan dapat negatif x kurang dari negatif 1. Nah, karena yang dimintanya x, berarti otomatis ini semua harus kita kalikan negatif 1 kalau mau pakai kanselasi, mau pakai pindah ruas. Jadi, ketika dikalikan negatif 1, otomatis tandanya berubah kan, karena dia dikalikan negatif. Jadi, makanya diperoleh x-nya lebih dari 1. Terus dia mintanya dalam notasi interval. Berarti kalau dalam notasi interval, kalian boleh nulis gini. Jadi, x-nya itu merupakan anggota dari interval terbuka 1 sampai tak hingga. Kenapa? Karena dia mulai dari 1, terus lambangnya itu nggak ada sama dengannya, berarti kurungnya pakai biasa. Terus, karena sampai nggak tahu angka berapa si x-nya dibatasinnya, maka kita tutup di infinity atau tak hingga. Terus dikurung tutup. Grafiknya saya pakai GeoGebra kebetulan. Jadi di GeoGebra tuh nggak bisa ngegambar grafik yang pakai gini-gini. Nah, agak sulit. Jadi dia pakainya yang pakai lingkaran, pakai yang bulat sama yang bulat dipenuhin gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti pakainya itu yang pakai kurung, berarti nanti tinggal di bagian 1 itu kurungnya ngadep ke ini. Jadi nggak usah diarsir, udah cukup gini aja selesai. Tuh ya. Kalau misalkan mau pakai yang buletan, jadi dibuletin, jangan pakai dihitamin, bulatnya kosong tengahnya, terus ditarik garis sampai ke tak hingga. Gitu. Oke, 1A ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Aman. Oke. Insyaallah. Oke, yang 1B. Yang 1B ini ada 3 ruas ya. Jadi kita punya 2x min 4 kurang dari sama dengan 6 dikurangi 7x kurang dari sama dengan 3x plus 6. Nah, di sini x-nya ada di 3 ruas ya. Ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Nah, kalau misalkan kalian mau x-nya di satu ruas, berarti kalian boleh nih, sebetulnya boleh di tengah-tengah. Cuma kalau di tengah-tengah, itu kan nanti, misal ya, ini kita nggak bisa pakai pindah ruas kan, karena ada 3 ruas. Jadi, paling nanti kalau mau di tengah-tengah, kalau dicoba di tengah-tengah ya, si 2x ini kan harus dihilangin ya, jadi pindah ke tengah. Terus nanti 3x juga sebetulnya kalau kita mau menghilangkan 2x di sini, ini juga harus dikurangi 2x kan. Masih ada nih x kan untuk di ruas yang ketiga. Pas masih ada x,
mau ngilangin X, di sini berarti harus dikurangi lagi X dong. Tapi kalau ini dikurangin X, di sini juga harus lagi berkurang X. Nah, jadi nanti nggak akan selesai kalau kalian mau naruh X-nya di tengah-tengah. Gitu ya. Karena nggak akan ketemu nyampe kapan juga. Makanya, salah satu jalannya adalah si X ini dipindahin ke ruas kiri sama ruas kanan. Yang di tengah-tengah ya, X yang di tengah-tengah. Jadi, supaya X yang di tengah-tengah ini hilang, kita jumlahkan ketiga ruas dengan 7X. Ternyata diperoleh hasil di sini 2X ditambah 7X, 9X dikurangi 4, terus di sini 3X ditambah 7X, 10X ditambah 6. Ya, tengah-tengah tinggal sisa 6 nih. Nah, karena ada bentuk kayak gini, berarti ingat dia harus dipecah, harus dibuat jadi dua interval. Yang pertama yang 9X min 4 kurang dari sama dengan 6, yang kedua 6 kurang dari 10X plus 6. Nah, ini kemudian kalian operasikan seperti biasa, pindah-pindah ruas lah segala macam gitu ya. Nah, nanti hasil akhirnya kalian bakal dapat X-nya kurang dari sama dengan 10/9, sama X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti karena di sini ada sama dengannya, maka pada saat dituliskan ke dalam bentuk interval, kalian gunakan kunci-Q. Jadi X itu adalah anggota dari interval tertutup 0 sampai 10/9. Grafiknya, sekali lagi saya pakai GeoGebra. Jadi, di sini kan dari 0 ya, berarti 0 kalau di GeoGebra itu nanti karena dia kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, dia dihitamkan, nggak kayak yang tadi. Dari 0 sampai 10/9. Terus, kalau misalkan pakai manual, berarti ini gini, kurung siku di bagian 0, terus kurung siku lagi di 10/9. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak perlu diarsir ya, cukup dikurung aja. Cukup? 1B? Cukup, Bu. Oke. Yang 1C. Nah, yang 1C ini kita punya 3 per X plus 5 lebih dari 2. Di sini, pertama saya mau buat dia sama dengan 0 dulu. Atau ruas kanannya jadi 0 gitu ya maksudnya. Nah, jadi akhirnya kita kurangkan 2 di kedua ruas. Diperolehlah ini. 3 per X plus 5 min 2. Terus, ini disamakan penyebutnya ya. Jadi, dapat X plus 5. Terus di sini 3. Yang min 2 berarti jadi min 2 dikali X ditambah 5. Jadi, min 2X min 10 gitu ya. Nah, hasil akhirnya itu ternyata negatif 2X dikurangi 7 per X plus 5. Karena ini bentuknya bilangan rasional, akhirnya kita cari titik pemisah untuk pembilang sama penyebut. Ingat ya, jangan dulu dikalikan dengan penyebutnya. Karena kalau kalian kalikan dengan penyebut, kita nggak tahu nih X plus 5 di sini nilainya positif atau negatif. Gitu, nggak bisa dipastikan. Ayo kita cari titik pemisahnya. Yang pertama dari pembilang ternyata dapat negatif 7/2. Salah nggak sih? Enggak kan ya? Terus titik pemisah untuk penyebutnya kita dapat negatif 5. Habis itu diuji karena grafiknya kan gini. Maaf, jelek banget. Ini negatif 5. Ini negatif 7/2. Berarti kita cari titik uji dong di area yang pertama, area kedua, sama area ketiga. Nah, di area pertama saya ngambil negatif 6. Jadi setelah negatif 5. Terus di area kedua saya ngambil negatif 4. Di area ketiga saya ngambil 0. Pertama untuk yang negatif 6, kita substitusikan ke sini negatif 2 dikali negatif 6, 12 dikurangi 7 positif ya. Terus negatif 6 tambah 5, hasilnya pasti negatif. Positif bagi negatif, negatif. Yang negatif 4 juga sama caranya. Terus kita dapat positif sama positif. Tandanya positif. Untuk yang 0, ternyata negatif sama positif. Tandanya negatif. Oh, berarti karena dia mintanya yang lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Jadi, intervalnya itu dari negatif 5 sampai negatif 7/2. 7/2 itu 3,5 ya. Di GeoGebra pakainya dia pecahan. Desimal maksudnya. Terus, jadi di sini intervalnya dari negatif 5 sampai negatif 7/2. Terus kalau misalkan pakai kurung, berarti ini gini kurungnya.
nggak usah diarsir kembali kalau kurang. Kalau misalkan pakai tanda yang gini, yang bulat-bulat itu harus diarsir. Oke, sudah cukup 1C? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, terus untuk 1D. Untuk 1D ini bilangannya berpangkat 3 ya. Nah, ini kalian ngefaktorin. Harus difaktorin dulu supaya tahu ini berapa aja sih. Untuk pemfaktorannya, itu terserah kalian gimana caranya ya. Senyamannya kalian ngefaktorin. Nggak ada kriteria khusus untuk X pangkat 3 itu. Kecuali kalau X pangkat 2 ya. Kalau untuk X pangkat 3 itu nggak ada trik khusus. Paling biasanya yang kalau saya yang sering saya lakukan adalah ngebagi dengan suatu bentuk gitu. Kadang kayak gitu. Atau di sini saya pakai gini. Jadi saya kelompokin X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2. Ini terus yang negatif X ditambah 1 ini dikelompokin juga. Nah, yang X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 itu kita faktorin tuh. Dapatnya X pangkat 2 dikali X min 1. Terus yang ini dibiarin aja dulu. Atau nanti pas kalau misalkan kalian mau, ini juga boleh dikelompokkan dipakai sifat distributif. Jadi negatif X dikurang 1. Tapi yang negatif, yang X dikurang 1-nya dikurung. Jadinya kayak gini. Ini hasilnya bakalan sama yang di atasnya. Setelah itu, kalian perhatikan kalau di sini mereka sama-sama punya X min 1. Di sini juga punya X min 1. Berarti ini bisa kita faktorin lagi. Nah, di sini berarti faktornya kan X min 1. Di sini sisa X pangkat 2, di sini sisa 1. Jadi makanya dapat X pangkat 2 min 1 dikali X min 1. Nah, terus X pangkat 2 min 1 ini kan bisa kita faktorin lagi ya. Jadi X plus 1, X min 1. Terus dikali lagi sama X min 1. Di sini X min 1-nya ada 2, makanya saya tulis pangkat 2. Kayak gini. Nah, boleh caranya kayak gini atau cara apapun selama dapatnya faktor yang sama, itu nggak jadi masalah. Oke, setelah kita dapat ininya, lalu kita harus mencari nih titik pemisahnya yang menjadikan dua persamaannya jadi 0. Titik pemisahnya di sini ada X plus 1 sama dengan 0, dan dapat X yang negatif 1 sama X min 1 sama dengan 0, X plus 1. Yang dipakai 1 aja ya, meskipun di sini ada pangkat 2, karena nanti hasilnya akan sama. Selanjutnya, karena grafiknya itu nanti di sini ada negatif 1, di sini 1, berarti ada 3 wilayah. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi kalian bebas memilih titik ujinya. Saya memilih negatif 2, 0 sama 2. Karena sama ya. Terus nilainya untuk yang ini negatif dicoba-coba dimasuk-masukin. Ternyata yang ini negatif, yang ini positif, yang ini positif. Nah, yang diminta kan lebih dari 0 ya. Berarti 2 interval ini nanti yang diambil. Berarti daerah kedua sama daerah ketiga yang kita ambil. Cuma, daerah ketiga sampai panjang, maaf. Sampai sini, hingga. Nah, tapi pada saat kalian menggambarkan grafiknya, itu karena ada 2 interval, dan pada saat kalian menuliskannya, jangan dilanjutin. Jadi jangan misalkan karena, ini sama kok dari negatif 1 sampai seterusnya kan. Jadi hati-hati, jangan kalian nulisnya X itu anggota berarti dari negatif 1 sampai hingga. Gitu. Kenapa? Karena pada saat di X-nya 1, dia itu akan menghasilkan sama dengan 0. Perhatiin deh. Ini kan 1 pangkat 3 kan 1. Dikurangi 1 pangkat 2, 1. Dikurangi X-nya 1, ditambah 1. Ini hasilnya akan sama dengan 0. Sedangkan di pertidaksamaannya dia nggak ada sama dengan 0. Maka 1 itu nggak boleh masuk. Sehingga intervalnya itu dipecah dari negatif 1 sampai 1. Di sini sampai sini. Terus nyambung lagi. Dari setelah 1 sampai hingga. Gitu. Karena satunya itu nggak diajak. Nah, jadi penggambarannya nanti kalau misalkan pakai kurung, ini jadi negatif 1-nya ke sini. Nah, kebuka kurungnya. Terus di bagian 1 itu dibuka juga gini. Tapi pada saat di titik 1 juga, kalian buka lagi tanda kurung ke sana. Dan dikosongkan. Kayak gitu.
Untuk 1D ada yang mau ditanyain nggak? No? Oke. Kita bahas 1E. 1E ini hasilnya jelek ya. 2,99 kurang dari 1 per X plus 2 kurang dari 3,01. Nah, sekarang kita lihat ini, intervalnya, dia dari 2,99 sampai 3,01 ya. Nah, karena dia dari situ, dari 2,99 sampai 3,1, berarti kita tahu bahwa yang di tengah-tengah ini nilai dia positif. Ini pasti positif. 1 udah positif, berarti X plus 2 supaya dia jadi positif, itu juga harus positif kan? Makanya ketika kita mengalihkan dengan X plus 2 untuk ketiga ruas ini, itu nggak jadi masalah. Terus ini dikalikan dengan X plus 2, hasilnya jadi kayak gini. Kembali kita potong jadi 2. Yang pertama sama yang kedua. Setelah dipotong, kalian cari nilai X-nya seperti biasa. Ternyata diperolehnya X-nya itu kurang dari negatif 498 per 299. Atau kita bisa tulis X-nya kurang dari negatif 1,66555. Ini kenapa saya tulis ininya? Karena balik lagi saya tadi pakai GeoGebra. Jadi, di GeoGebra tuh nggak pakai pecahan, dia pakainya desimal. Makanya saya buat ke desimal. Ini untuk yang X-nya. Yang pertama dari interval pertama, terus untuk X-nya dari interval kedua yang ini. Jadi di sini, pada saat penulisan intervalnya, untuk yang negatif 502 per 301, karena nilainya dia ada sama dengan, maka kita pakai kurung siku. Terus di bagian yang negatif 498 per 299, itu karena dia nggak pakai sama dengan, berarti ini kita pakai kurung biasa. Terus digambarin seperti ini. Kalau pakai kurung, berarti penggambarannya jadi gini. Ini di sini, ini, yang satu lagi gini. Jadi setengah. Oke, selesai nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, bukannya yang itu soalnya Bu nggak ada sama dengannya ya Ibu? Oh, soalnya nggak ada sama dengannya. Oh, sorry. Berarti Iya, saya salah masuk. Bu. Oke. Sorry. Berarti saya salah ini. Thank you, Sofi. Ininya, koreksinya. Berarti ini kurang dari ya? Enggak. Oke, nanti saya gambar ulang berarti. Oke, thank you, Sofi. Koreksinya. Saya baru Berarti tadi ini ya, bagian sininya. Ini berarti gini ya gambarnya. Oke. Thank you sekali lagi koreksiannya. Ada lagi? Yang perlu dikoreksi? Oke, nanti ini saya gambarnya saya ganti dulu. It's not taking that long kok. Oke, sekarang yang nomor 2. Kalau yang ini mah kayak kesamaan, kayak pertidaksama. Apa sih? Sistem persamaan. Nah, cuma ini sistemnya sistem pertidaksamaan. Carilah semua nilai X yang memenuhi kedua ketasamaan 3X plus 7 lebih dari 1 dan 2X plus 1 lebih dari negatif 4. Jadi dicari untuk ketasamaan yang pertama sama ketasamaan yang kedua nilai X-nya berapa. Terus kalian gambar grafiknya, atau bolehlah nggak pakai gambar grafik juga kalau kalian cek nilainya. Nanti kalian cari siapa yang tumpang tindih gitu, nilai X-nya yang dilalui oleh kedua persamaan tadi, kedua ketidaksamaan tadi. Nah, nanti dari hasil situ, kalau saya pakai grafik, jadi dari yang pertama itu dari negatif 5 per 2, lebih dari negatif 5 per 2 sama negatif 2. Ternyata dia mulai tumpang tindih itu dimulai dari negatif 2 sini ke sana. Maka kita bisa simpulkan bahwa X yang memenuhi kedua pertidaksamaan itu adalah dari negatif 2 sampai tak hingga. Tuh. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke. Untuk yang nomor 3.
Nah, nomor 3 ini ada banyak cara ya, cuma saya di sini pakai deret. Kita ingin dulu tabelnya. Oke. Di sini saya pakai deret. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya, itu sebenarnya dia deretnya deret aritmatik, deret geometri. Nah, deret geometri yang gimana sih? Deret geometri yang rasionya itu dapatnya X ya rasionya. Karena kalau misalkan kita lihat kan 1 kan X pangkat 0. Terus ada X, terus X pangkat 2 dibagi X itu kan hasilnya juga X pangkat X ya. Jadi rasionya X, terus N-nya itu 100. Kenapa N-nya 100? Karena kan tadi dia mulainya 1 itu kan sama aja kayak X pangkat 0. X pangkat 0 berarti dari 0, 1, 2, 3 sampai 99 itu adalah 100 bilangan. Makanya di sini N-nya 100. Terus habis itu dihitung menggunakan rumus Sn-nya geometri sama dengan A dikali, saya pakai yang 1 min R ya, R pangkat N per 1 min R. Nah, saya pakai yang ini. Atau kalian kalau mau pakai, misalkan ada yang jawab pakai deret juga, pakai yang rumus A dikali R pangkat N min 1 per R min 1, ini juga boleh. Hasilnya nggak akan beda kok, hasilnya akan sama. Nah, diperoleh ternyata setelah masukin ke rumus itu, jadinya 1 dikurangi X pangkat 100 per 1 min X kurang dari sama dengan 0. Bener ya, ini ada kurang dari. Terus habis itu, sebetulnya kalian boleh sih ngefaktorin yang di atas ya. Bentuk atas ini bisa difaktorin. Cuma nanti pada saat kalian, saya juga sempat ngefaktorin gitu ya. Cuma pas difaktorin, itu nggak ngaruh apa-apa sama yang di bawah. Gitu. Kan biasanya bisa mengeliminasi bagian bawah ya, bisa kita ilangin, bawahnya bisa dicoret ibaratnya gitu. Cuma ternyata pada saat difaktorin ini nggak bisa, jadi ya udah dibiarin aja deh. Kita tinggal cari titik pemisahnya. Nah, hati-hati di pemilihan titik pemisah ini. Di sini kan ada 1 min X pangkat 100 ya, sama dengan 0. Berarti kan otomatis kita bakal dapat X pangkat 100 itu sama dengan 1 kan. Nah, bilangan berapa sih kalau dipangkatin 100 kali? Kalau dipangkatin sama 100, atau dikaliin 100 kali, hasilnya itu 1. Ya otomatis nggak ada yang lain kan selain 1. Pertama itu. Cuma pas dipikir-pikir lagi, ini pangkatnya genap loh. Semua bilangan kalau dipangkatin genap, itu hasilnya pasti akan positif. Mau itu negatif, mau itu positif. Makanya saya juga punya lagi X yang lain. X-nya itu adalah negatif 1. Karena negatif 1 ketika dipangkatkan 100, hasilnya akan menjadi positif 1. Oke, jadi saya udah punya 2, titik pemisah dari pembilang, terus titik pemisah dari penyebut, saya punya 1 jelas. Berikutnya, karena kita punya 2 titik, ada negatif 1, ada 1, kita uji ya. Ini daerah pertama, daerah kedua, sama daerah ketiga. Daerah pertama saya ambil yang negatif 2. Jadi saya curang sih ngambilnya sama. Di daerah ketiga pun saya ambilnya 2. Terus di tengah-tengah saya ambil 0. Biar gampang aja. Terus nilainya nih. Negatif 2 sama 2, ini kalau dipangkatin 100 kan hasilnya sama ya. Jadi kita coba 1 aja. Di sini saya ambil misalnya yang 2. 1 dikurangi 2 pangkat 100. 2 pangkat 100 susah banget. Kayak dicoba aja gini, 2 pangkat 2 aja. 1 dikurangi 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. 1 dikurangi 4 udah pasti negatif. Berarti otomatis ketika si 2 ini dipangkatin 100, hasilnya pasti bakal lebih negatif dan lebih kecil lagi. Jadi makanya di sini kita punya negatif. Terus untuk yang 1 min X mah gampang ya, ini ada positif, ini ada negatif. Ternyata pada saat dimasukkan, kita akan dapat negatif, terus di sini positif. Terus untuk yang 0, ini hasilnya kalau disubstitusi itu pasti jadi 1 jadi 1.
Makanya dapatnya positif, dan hasilnya positif. Terus, berarti, bentar, ini saya agak ada yang keliru kalau nggak salah. Harus dipakai sama dengan. Nah, terus, X-nya berarti yang memenuhi itu diambil yang kurang dari kan, yang negatif berarti ya. Yang negatif itu berarti di daerah 1. Makanya, di daerah negatif 1, dari sini ke sini. Dan negatif 1 sendiri, dia itu adalah titik pemisah dan menghasilkan 0 ya. Jadi makanya kita bisa mulai dari negatif 1 sampai negatif hingga untuk ininya, untuk apa? Himpunan penyelesaian. Jadi dari sini sampai sini. Cuma ini saya nggak gambarin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti materi kira-kira ya tugasnya seperti itulah ya, sudah. Saya yakin kalian sudah bisa sebetulnya, cuma ngingetin aja ini waktu zaman-zaman SMA ya. Oke. Nah, gengs, berikutnya kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Iya. Saya buka dulu. Nggak banyak sih yang akan disampaikan hari ini. Tadi pending tadi. Oke. Sekarang kita bahas nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif. Mau dia negatif, mau dia positif, hasilnya pasti positif. Jadi negatif 3 itu kalau dicari nilai mutlaknya ya 3 dicari nilai mutlaknya ya 3 gitu kan. Terus kalau negatif 5 dicari nilai mutlaknya ya 5. Jadi tidak peduli dia positif atau negatif, ketika ditanya nilai mutlaknya, itu hasilnya adalah positif. Nilai mutlak ini karena tadi hasilnya positif, sebetulnya dia adalah sebuah jarak dari suatu bilangan ke bilangan yang lain. Itu adalah kaitan nilai mutlak dengan jarak. Oke. Nilai mutlak itu punya definisi sendiri. Jadi jika kalian punya suatu bilangan real X, itu dinyatakan oleh nilai mutlaknya, lambangnya seperti itu ya. Kayak gini, nilai mutlak X. Didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu ada dua definisi ya. Dua arti. Yang pertama itu dia akan jadi X kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, dia bakalan jadi negatif X kalau X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini hati-hati sama syarat ini ya. Ini mengenai definisi nilai mutlak. Nanti definisi nilai mutlak ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. Berikutnya, di dalam nilai mutlak itu ada sifat-sifat yang berlaku. Sifat yang pertama itu, jika kalian punya nilai mutlak dari suatu A dikalikan B, itu akan sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlaknya B. Nah, contohnya kayak gimana sih? Misal gini. Kalau kalian punya nilai mutlak dari taruhlah 3x min 6. Nah, ini kalau mau kalian rubah, cuek banget tulisannya. Kalau misalnya mau dirubah, ini berarti jadi nilai mutlak. Jadi kalau difaktorin kan jadi 3 dikali x min 2 ya. Benar nggak sih? Benar kan? Berikutnya berarti kalau misalkan kalian mau pecah ini, kalian boleh pecahnya jadi gini. Nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak x min 2. Nah, itu maksud dari si sifat yang pertama. Jadi nanti boleh kerjanya jadi 3 dikali nilai mutlak x min 2. Gitu. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu sifat pembagiannya. Jadi kalau ada nilai mutlak A dibagi B, itu sama aja kayak nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Cuma hati-hati dengan sifat ketiga sama keempat. Sifat ketiga itu menyatakan bahwa nilai mutlak dari A ditambah B, itu nilainya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ini adalah kesamaan segitiga namanya. Jadi, kalau misalkan kita punya nilai mutlak A ditambah B, misalkan yang ini ya, jangan itu mah pengurangan nanti jatuhnya. Misalkan 3x plus 6. Nah,
kalau mau dipecahnya satu-satu, itu kita nggak boleh pakai lambang sama dengan seperti ini. Tapi, kita harus pakai lambang yang lain. Nah, lambangnya ini nggak boleh ya. Karena dia tidak memenuhi syarat itu. Takutnya nilainya kurang dari. Jadi makanya di sini kita pakai kurang dari sama dengan nilai mutlak 3x ditambah nilai mutlak 6. Nah, baru boleh seperti ini. Tapi kalau misalkan tadi pakai sama dengan, itu nanti takutnya tidak ada sifat yang menjadikan dasar kita menuliskan seperti itu. Hati-hati ya. Terus untuk yang keempat, itu adalah pengurangan. Yang pengurangan pun sama ya, nggak bisa kita pakai sama dengan. Jadi misalkan yang ini 3x min 6, itu nggak bisa kita langsung tulis nilai mutlak 3x min 6. Jadi kita nggak mungkin langsung nulis gini, sama dengan nilai mutlak 3x dikurangi nilai mutlak 6. Nah, nggak bisa kita nulis kayak gini. Oke, hati-hati. Yang boleh kita tuliskan adalah nilainya itu lebih dari sama dengan, jangan lupa nilai mutlak lagi dari 3x dikurangin nilai mutlak dari 6. Terus dimutlak lagi. Karena tadi nilai mutlak itu terkait dengan jarak. Kalau pengurangan itu kan masih memungkinkan hasilnya negatif ya. Sedangkan nilai mutlak sendiri itu nggak boleh negatif, harus positif. Makanya dimutlakan kembali itu untuk yang negatif. Ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Oke. Nah, sebelum ke pertidaksamaan, saya mau ngingetin dulu yang persamaan nilai mutlak. Saya masih pakai yang tadi aja deh. Enggak deh, ganti. Kalau saya punya gini, nilai mutlak 3x plus 2 lah, nggak usah gede-gede, sama dengan 4. Berarti nilai x-nya berapa? Ada yang tahu cara ngerjainnya? Pernah nggak kalian ngelihat soal begini pas SMA? Ibu saya dulu lupa, sekarang nggak inget. Ya, dulu lupa, sekarang nggak ingat. Atau dulu nggak ngerti, sekarang malah lebih pusing. Ya kayak gini, misalkan kalau kalian punya nilai mutlak 3x, cara menyelesaikannya, patokannya sama definisi ya. Jadi definisinya tadi menyatakan bahwa jika kalian punya suatu nilai x, patokan saya masih di definisi saya tulis di sini, definisinya nilai mutlak x itu dia punya dua definisinya. Yang pertama itu x, yang kedua itu negatif x. Nah, patokan saya masih di situ. Anggap ini x-nya, berarti kan nanti kita bakalan punya dua ya. Yang pertama itu ketika x-nya positif, yang kedua itu ketika x-nya negatif. Ketika x-nya positif, berarti si 3x plus 2-nya positif. Tinggal sama dengan 4. Terus, untuk yang negatifnya, berarti di sini ketika si 3x plus 2-nya negatif. Jadi di sini tulis negatif dari 3x plus 2 sama dengan anggaplah ini kurung biasa ya. Nah, sama dengan 4. Nah, jadi gini. Cuma ada syaratnya, jangan lupa. Kalau ini, jika x-nya lebih dari sama dengan, terus yang di sini, jika x-nya kurang dari. Nah, kurang dari berapa atau lebih dari berapa? Kita carinya di x tadi kan ini syaratnya kan, definisikan nilai mutlak x sama dengan x jika x-nya lebih dari 0 ya. Nah, kan kalau si yang ini kan x-nya sendiri nih, kalau ini kan x-nya nggak sendiri. Jadi di sini kita harus cari nilai x-nya sebagai syarat. Caranya
yang tadi kita misalkan X, si 3X plus 2. Jadi kita bikin dia sama dengan 0 dulu. Maka kita bakalan dapat 3X sama dengan negatif 2 ya. Berarti kita bakalan dapat X-nya itu sama dengan negatif 2/3. Itu ya. Nah, jadi di sini kalian masukin syaratnya. Jika X-nya lebih dari negatif 2/3, ini X-nya kurang dari 2/3. Habis itu, baru deh kita cari nilai X-nya. Jadi, mana ya? 3X plus 2 sama dengan 4 dong. Berarti di sini 3X-nya sama dengan 4 dikurangi 2 ya. Langsung aja ya kita pakai, nggak usah pakai kanselasi. Jadi 3X-nya sama dengan 2, X-nya berarti sama dengan 2/3. Terus satu lagi, yang ini. Ini jangan lupa didistributifkan dulu, yang begini-begini. Entah kalian menyebutnya apa itu, pokoknya itu sifat distributif. Jadi negatif 3X dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Sama dengan 4. Jadi dapatnya negatif 3X sama dengan 6. 4 tambah 2 ya. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2,2/3. Nah, ini salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ini bukan pertidaksamaan ya, masih persamaan. Si persamaan nilai mutlak. Oke, sudah ingat? Dibuka lagi memori SMA-nya. Karena ini masih materi-materi SMA. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak ini? Nggak ada, aman. Oke, kalau aman saya ganti sedikit. Sekarang gimana kalau gini? Nah, gimana kira-kira nyelesainnya? Ada yang punya ide? Ayo. Boleh loh, siapa aja yang kira-kira masih ingat. Oh iya, ini caranya digini ini. Ayo, ada yang punya ide nggak? Disama denganin 0 dulu ya, Bu? Disama denganin 0. Oke, Laura tadi bilang disama denganin 0. Berarti gini ya, Lau. 3X plus 2. Terus berarti ini pindah jadi dikurangi gitu kan ya? X min 5 Iya, Bu. sama dengan 0. Oke, ada lagi yang punya ide? Pakai atau bukan, Bu? Pakai atau. Di mananya pakai ataunya, Wir? Kan jadinya 3X plus 2 sama dengan min X min 5, terus yang satunya lagi nggak pakai min. Oh ya, satu lagi nggak pakai min. Oke. Ada lagi? Dikuadratkan bukan kedua ruas. Kuadratkan. Oke, Syifa bilang dikuadratin. Oke, ada lagi yang punya ide kira-kira? Dikeluarin dulu dari nilai mutlak nggak sih, Bu? Jadi nggak pakai mutlak gini. Dikurung gitu. Jadi dalam kurung 3X plus 2 sama dengan
dalam kurung X min 5. Baru nanti X-nya yang di min 5 ini dipindah ruasin ke sebelah kiri. Jadi digadiin 1. Oke, berarti hampir mirip sama tadi Laura ya, cuma Laura bedanya masih pakai nilai mutlak gitu ya. Iya, Bu. Kalau Sofi nggak langsung. Oke, nah pendapat tadi sebetulnya sudah sudah betul. Jadi betul kita sebetulnya kalau untuk masalah preferensi untuk menjadikan ruas kanan 0 itu bebas ya, mau tetap ruas kanan 0 atau enggak gitu. Kok ujung-ujungnya juga biasanya sama dengan 0 sih. Tadi yang disebut sama Laura sama Sofi, terus nilai mutlaknya harus dihilangin, betul. Terus tadi Wirda bilang nanti ada yang pakai positif, ada yang negatif Bu gitu. Ada 2 pakai atau katanya gitu. Terus punyanya Syifa tadi bilangnya dikuadratin. Nah, jadi dalam mengerjakan bentuk soal ini teman-teman, tadi dari 4 pendapat tadi itu sudah oke semuanya. Pertama, jadi ada beberapa langkah ya. Langkah pertama itu adalah kalian boleh pakai definisi. Seperti tadi yang disampaikan sama Wirda kalau nggak salah. Jadi nanti kita bakalan punya beberapa kondisi pakai atau gitu. Yang pertama kondisi ketika yang ini positif, yang ini negatif. Itu kondisi positif juga. Ini kondisi yang pertama. Satu ya. Kondisi yang kedua itu kalau dari definisi ya. Ketika ini posisinya positif, ini negatif. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, ini kalau dia negatif, yang ini positif. Dan terakhir, kondisi keempat, itu terjadi ketika dia negatif, di sini juga negatif. Jadi ada 4 kemungkinan yang harus terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya udah dibuat 4 kemungkinan ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan nilai mutlak tadi. Sehingga kalau misalnya kita coba satu-satu, misalkan yang pertama nih ya, saya ganti ini dulu. Nah, misalkan untuk yang pertama, ketika dia positif-positif, berarti kita punya 3x plus 2, maksudnya gini ya, sama dengan x min 5. Nah, terus betul di satu ruasin aja. Jadi, boleh di satu ruasin yang x-nya, jadi 3x min x, ini sama dengan negatif 5 dikurangi 2 kan ya. Berarti nanti di sini kita punya 2x sama dengan negatif 7. Berarti kita punya x-nya sama dengan negatif 7 per 2. Nah, ini untuk kondisi pertama. Kondisi kedua, itu juga boleh kita cari. Itu ketika satu positif, satu negatif. Jadi di sini kita punya 3x plus 2. Itu sama dengan yang ini negatif. Jadi negatif x, saya langsung ya, plus 5. Sama lagi, kita cari lagi. Jadi di sini kita bakalan punya 3x ditambah x sama dengan 5 dikurangi 2. Jadi dapatnya 4x sama dengan 3 ya. Terus kita bakalan punya x-nya sama dengan 3 per 4. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, saya kesamping ya. Aduh, saya bagi dulu. Nah, kondisi ketiga, saya ke sini. Kondisi ketiga itu kalau negatif-negatif. Berarti di sini negatif 3x min 2 sama dengan negatif x plus 5. Nah, ini pindah ruasin jadi negatif 3x plus x sama dengan 5 ditambah 2. Terus di sini dapatnya negatif 2x sama dengan 7. Berarti x-nya sama dengan negatif 7 per 2. Satu lagi yang keempat kalau dia dua-duanya negatif. Berarti di sini negatif 3x min 2 sama dengan negatif x plus 5. Berarti dapatnya negatif 3x plus x sama dengan 5 ditambah 2.
Benar nggak sih? Atau saya salah nih? Yang ketiga Yang nomor 3 minus sama plus. Oh, nomor 3 salah. Iya sama. Aduh, sorry. Gak kecek nih. Berarti ini diganti dengan ini nomor 4. Berarti ini nomor 3. Ih, suka cover. Maaf ya. Nah, ini nomor 3 berarti. Salah, ini nomor 4. Berarti yang belum itu nomor 3 ya? Ini nomor 4. Nah, gitu. Nah, ini sekalian saya hapus dulu, bentar. Ini negatif, ini positif. Makanya kok perasaan sama ya? Ya ampun. Ini nomor 3. Nah, gitu ya. Terus di sini X min 5. Berarti di sini negatif X ya? Bener nggak? Bener dong. Negatif 5 plus 2. Ya, ini jadi negatif 4X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya sama dengan 3/4. Oke. Nah, kalian bisa dilihat sendiri ya. Ada nilai X yang sama. Nomor 1 sama kayak nomor 4. Nomor 2 sama kayak nomor 3. Jadi kalau misalkan menggunakan definisi ini, meskipun ada 4 kemungkinan, nilai yang akan dihasilkan itu adalah tetap 2 nilai X-nya. Jadi kalian sebetulnya boleh aja, saya mau pakainya plus sama plus min. Saya mau pakainya plus sama min plus. Boleh ya sebetulnya ya. Terus saya mau pakainya yang ini Bu, plus min sama min. Itu boleh ya. Jadi sebetulnya dari 4 pilihan ini kalian boleh pilih 2 yang mau dikerjakan, karena tadi menghasilkan hasil yang sama, plus sama kayak min, plus min sama kayak min plus. Cuma kalau misalkan dari segi definisi, sebetulnya 4 kemungkinan ini harus tetap dikerjakan seluruhnya, harusnya gitu. Cuma karena hasilnya sama, boleh kalian pilih pilih 2 di antara 4. Tapi jangan sampai pilih plus sama min ya. Tapi hasilnya cuma 1. Salah. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Ini baru cara pertama ya. Nah, cara kedua itu cara yang tadi dibilang sama Syifa ya kalau nggak salah, yang dipangkatin. Nah, itu adalah cara kedua. Jadi, cara untuk menghilangkan nilai mutlak salah satunya adalah dengan memangkatkan nilai mutlak tersebut. Jadi, nanti si 3X plus 2 ini dipangkatin 2. Terus X min 5 ini juga dipangkatin sama 2 gitu. Jadi, ini dipangkatin 2, dipangkatin 2. Ketika dipangkatin 2, nanti hasilnya dia mutlaknya hilang. Jadi sisa X plus 2 pangkat 2 sama dengan X min 5 pangkat 2. Terus dipangkatin, hati-hati mangkatinnya, habis itu udah deh dikerjain pakai persamaan kuadrat berarti. Cuma sayangnya pakai itu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman? Oke. Baiklah. Nah, tadi persamaan udah kita bahas. Sekarang pertidakssamaannya. Untuk pertidaksamaan itu agak beda dikit ya sama yang persamaan. Jadi definisinya atau penyelesaiannya dia bilang gini, jika A lebih dari 0, maka untuk setiap X anggota bilangan real akan berlaku jika kalian punya nilai mutlak X kurang dari A atau kurang dari sama dengan, jadi ini berlaku untuk yang kurang dari sama dengan juga A, itu jika dan hanya jika X-nya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari atau kurang dari sama dengan A. Gitu ya, sama. Terus untuk yang lebih darinya, ketika kalian punya nilai mutlak X lebih dari atau lebih dari sama dengan A, jika dan hanya jika X-nya kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif A, atau X-nya lebih dari atau lebih dari sama dengan A. Jadi ini cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Contoh. Saya punya contoh 2 di sini. Yang pertama itu ketika kita punya yang kurang dari 2. Nah, kalau kurang dari 2 tadi berdasarkan definisi dia bilangnya X-nya itu nanti kurang lebih dari negatif A, terus kurang dari A.
Nah, jadi kita buat A-nya berarti si 2 ini, X-nya itu berarti si X min 4 ini. Jadi makanya nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Negatif 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Nah, kayak pertidasamaan yang minggu lalu, pakai kanselasi boleh, dapatlah X-nya itu di antara 2 sampai 6. Di dalam interval yang terbuka. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau yang lebih dari. Berarti, kalau yang lebih dari ini, tadi ada X-nya, dia bakalan kurang dari, pakai sama dengan ya, sama dengan negatif A, atau X-nya lebih dari, sama dengan A. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi 3X min 5 kurang dari sama dengan negatif 1, atau X-nya, atau 3X min 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, diperoleh seperti ini. Seperti biasa dikerjakan lah. Nah, dapatnya seperti ini. Yang ini, dua contoh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Yang penting itu menghilangkan nilai mutlaknya aja sih. Sisanya setelah ada nilai mutlaknya udah hilang, tanda mutlaknya udah hilang, kita mengerjakannya kayak pertidasamaan yang kemarin. Oke. Berikutnya, sedikit saya mengenalin kalian ke dua teman kita yang nanti mungkin akan sering ketemu di kalkulus. Namanya adalah epsilon dan juga delta. Baru ketemu ya sama epsilon delta. Oke. Jadi mungkin selama ini kalian mengenal teman-temannya mereka. Ada alfa, beta, gamma, terus ada lagi theta, kalian juga mungkin kenal mu, terus kalian kenal apa lagi ya, sigma, terus ada lagi pi, ada pi, ada dua beda ya, itu pi beda orang. Ada pi sama pi, gitu. Kalian kenal banyak orang. Nah, ini ada temennya lagi. Mereka tergabung dalam Greek letters. Greek letters itu huruf Yunani. Nah, yang lambangnya seperti ini adalah epsilon. Epsilon itu temenan sama delta. Di mana-mana mereka selalu berdua. Delta itu nilainya tergantung terhadap epsilon. Kalau di dalam kalkulus ya. Delta itu terhubung dengan si epsilon, tergantung sama si epsilon nilainya delta itu. Delta dan epsilon itu merupakan suatu bilangan positif yang nilainya itu sangat kecil. Jadi nilainya itu benar-benar kecil sampai kita susah untuk mendeskripsikannya. Sehingga makanya ditulisnya ada epsilon dan juga delta. Biasanya seperti itu ya. Itu kenalan untuk epsilon sama delta. Deltanya bukan delta yang ini ya. Kalian mungkin di fisika kenal gini. Delta X, delta T, itu di fisika ada ya. Betul, sama ini deltanya. Coba bedanya kalau delta ini delta kapital. Kalau yang kita pakai deltanya bukan untuk yang kapital. Kita pakai yang lower letternya, huruf kecilnya. Nanti habis ini kita kenalan sama delta. Kita kenalan dulu sama epsilon. Nah, misalkan epsilon adalah bilangan positif. Perlihatkan bahwa nilai mutlak X min 2 itu kurang dari epsilon per 5. Jika dan hanya jika 5X min 10 itu kurang dari epsilon. Maksudnya adalah jarak antara suatu bilangan dengan 2 itu jaraknya itu bakalan kurang dari si epsilon dibagi 5. Di mana epsilon ini bilangan yang kecil banget gitu. Nggak tahu berapa. Kayak variabel X gitu loh. Nah, terus cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya, kalian boleh merubah ruas kiri. Bukan ruas ya, jadi merubah pertidasamaan yang sebelah kiri menjadi pertidasamaan sebelah kanan. Atau dibalik boleh. Karena ini jika dan hanya jika. Di sini saya mau dari kiri ke kanan. Jadi saya punya ini kan. X, nilai mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 5. Terus karena bentuknya pecahan, akhirnya kita hilangkan pecahannya dengan cara mengalihkannya dengan 5. Otomatis kita bakalan punya 5 dikali nilai mutlak X. Anggaplah ini X ya. X min 2. Ini kurang dari epsilon per 5 dikali 5. Nah, kalau ini kan habis ya. Terus ini, si 5 ini, itu sama aja kayak nilai mutlak 5. Terus nilai mutlak X min 2 kurang dari ini sisa epsilon.
Terus berdasarkan sifat nilai mutlak yang pertama, berarti 5-nya boleh masuk nih ke dalam, boleh digabungin kan, misal ini A, ini B, kan berarti jadi nilai mutlak AB. Makanya ini dimasukkan. Terus habis itu dikalikan kan pakai distributif, ini ke sini, ini ke sini. Dapatlah 5x min 10 kurang dari epsilon. Gampang banget kan? Terbukti kan? Kalian bisa lihat bentuk yang sebelah sini, ini sama dengan bentuk yang sebelah sini. Jadi sudah selesai. Jadi kan tujuannya untuk memperlihatkan kan, ya sudah ketika bentuknya sudah sama, ya sudah terlihat. Stop sampai situ. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang contoh ke-10. Tadi temennya delta. Bukan ini ya, deltanya di sini bukan COVID ya, bukan COVID delta, tapi delta bilangan Yunani. Bilangan Yunani, huruf Yunani yang yang menyatakan suatu bilangan. Nah, misalkan epsilon ini adalah bilangan positif. Carilah bilangan positif delta sedemikian hingga nilai mutlak x min 3 kurang dari delta, jika dan hanya jika 6x min 18 kurang dari epsilon. Nah, tadi seperti yang saya bilang, nilai delta ini selalu terikat dengan epsilon, dengan nilainya epsilon. Maka dari itu, karena kita diberikan ada ini, nilai mutlak 6x min 18 kurang dari epsilon, ini yang akan kita pakai untuk nyari delta. Caranya, bentuk 6x min 18, ini kita harus ubah dia jadi bentuk x min 3. Gimana pun caranya. Cara pertama yang memungkinkan itu adalah ngefaktorin kan, supaya lebih kecil gitu kan. Kalau misalnya ngebagi, agak susah. Kenapa? Karena di sini di dalam nilai mutlak. Jadi nanti epsilonnya kalau mau dibagi juga agak bingung. Makanya di sini kita faktorin aja. Jadi punya 6 dikali x min 3 kurang dari epsilon. Setelah itu, berdasarkan sifat yang pertama, ini bisa kita pecah lagi. Jadi nilai mutlak 6 dikali x min 3, dikali nilai mutlak x min 3 kurang dari epsilon. Terus, nilai mutlak 6 itu adalah 6 dikali nilai mutlak x min 3 kurang dari epsilon. Nah, baru di sini boleh dibagi sama 6. Hasilnya ternyata x min 3 kurang dari epsilon per 6. Kalian perhatiin, ini udah nilai mutlak x min 3, ini juga udah nilai mutlak x min 3. Ada lambang kurang dari, ada lambang kurang dari. Tinggal tersisa di sini delta, di sini epsilon per 6. Nah, jadi kayak menyamakan kedua ketidaksamaan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai delta yang nanti kita ambil itu adalah epsilon per 6. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain enggak? Gampang ya? Biasanya kalau kayak gini, oh iya gampang, nanti pas nyobain sendiri, ini kemarin gimana ya? Biasanya kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu tadi untuk masalah epsilon dan delta. Satu lagi untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini saya punya nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 2 dikali nilai mutlak x min 6. Untuk menyelesaikannya, caranya sama persis seperti yang persamaan ya. Cuma bedanya, kalau misalkan untuk yang pertidaksamaan, kalian jangan pakai yang plus, min, plus, min. Ya, jangan pakai ini. Kenapa? Karena nanti kalau kalian pakai ini, kalian nyari pertidaksamaannya banyak. Terus udah gitu, kalian harus menggambarkan grafiknya banyak. Mencari daerah yang dilalui oleh dua ini juga lebih banyak. Jadi, usahakan jangan pakai yang plus, min, plus, min. Berdasarkan grafik, terus nyari daerah penyelesaiannya juga agak panjang gitu. Jadi, saran saya kalau nemu kayak gini, kalian pakai dikuadratkan. Pertama, cuma yang di ruas kanan, yang di ruas kanan itu, di sini, ini kalian kerjain dulu. Jadi makanya dapatnya nilai mutlak 3x plus 1 itu kurang dari, ini dimasukin ya ke dalam sini,
Jadi 2x min 12. Terus habis itu dikuadratin. Nah, kalau dikuadratin, mutlaknya hilang. Jangan lupa hati-hati mengkuadratkan ya. Pakai segitiga Pascal harusnya sih. Jadi 3 dikuadratkan. Jadi 9x kuadrat. Terus 3x dikali 1 dikali 2. Jadi 6x. Baru plus 1 dipangkatkan 2 jadi 1. Ini juga sama. 2x-nya dikuadratkan jadi 4x pangkat 2. Terus 2 dikali 2x dikali negatif 12 jadi negatif 48 ya. Negatif 48. Terus negatif 12-nya dipangkatin 2. Misalnya 144. Kayak gitu ya. Awas nih kuadratin. Karena biasanya suka hilang yang tengah-tengahnya. Keseringannya kayak gitu. Kalau sudah dibuat satu ruas, jadi persamaan kuadrat. Tapi di sini karena pertidaksamaan ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat. Terus diselesaikan dengan memfaktorkan. Nah, selanjutnya ya seperti biasa dicari titik pemisahnya. Ternyata titik pemisahnya itu adalah di negatif 13 sama di 11/5. Kemudian lakukan uji titik, dan ternyata hasilnya nanti si X-nya itu akan berada di interval terbuka dari negatif 13 sampai 11/5. Yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada, berarti selesai sudah materi kita hari ini mengenai nilai mutlak dan pertidaksamaannya. Oke, saya end dulu ya. Discard aja deh. Oke. Nah, itu tadi teman-teman materi kita hari ini. Minggu depan, dan dulu minggu depan deh, hari Kamis, besok deh. Besok saya kasih jam 7:30 pagi tugas dulu untuk minggu ini. Nah, untuk minggu depan kita lihat lagi situasi dan kondisinya ya, apakah tetap bersama saya ataukah bersama dengan dosen yang lain. Oke. Kalau misalkan dengan dosen lain ya berarti kemungkinan aturan akan berubah karena setiap dosen kan punya aturannya masing-masing ya. Jadi nanti kalian silahkan ikuti saja. Terus saya nggak tahu nih minggu depan kan kalian ada kuliah umum ya, kalau nggak salah 6. Iya, Bu. Jadi karena ada kuliah umum Iya, itu, Bu. saya nggak tahu nih apakah si kuliah satu semester itu satu semester si kuliah 1 minggu itu dijadiin kuliah umum, karena biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kuliah umum yang perkuliahan selama 1 minggu itu dibatalkan semua, jadi kuliahnya di kuliah umum doang gitu. Biasanya gitu, cuma nggak tahu deh sekarang gimana kayaknya. Cuma kalau misalnya minggu depan masih dengan saya, kayaknya mungkin kita akan kuliah aja ya. Kuliahnya kita online dulu aja, nanti kita ketemu pas kuliah umum. Kuliah umum saya datang kok. Jadi nanti kita meeting pas kuliah umum. Kita ketemu. Nanti kalau ketemu saya jangan sombong-sombong ya. Gitu. Nyapa gitu, Ibu gitu. Oke. Sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Sudah aman semuanya? Oke, baiklah. Kalau sudah aman, ya minggu depan kita lihat dulu situasi dan kondisinya, gitu ya. Kalau misalkan nanti semisal kalian juga tidak dengan saya, atau kalian masih pengen ada yang ditanyakan atau apa, boleh ke saya aja gitu ya. Kalau mau ditanyain, boleh ke saya. Kalau misalkan takutnya ada sesuatu yang, Bu ini gimana ya? Itu nggak apa-apa, boleh masih nanya boleh ke saya. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya nggak tahu minggu depan kita ketemunya di kelas ini atau di kuliah umum. Yang penting sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa presensi. Kalau misalnya presensinya nggak bisa, nanti tolong hubungi saya supaya nanti saya hadirkan. Terus jangan lupa stay tune. Besok ada tugas di GCR. Dan seperti biasa dikumpulkan di 2 tempat. Oke,
Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan hari ini dan juga sebelum-sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.